Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sawasla Sabila. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 2024 kelas Palembang. Jadi di sini saya akan memaparkan video tugas kewarganegaraan yaitu ciri khas dari Kota Palembang. Selamat menyaksikan. Sebelum saya menjelaskan tentang ciri khas dari Kota Palembang, saya akan menjelaskan sejarah singkat dari Kota Palembang. Palembang ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Pertama, asal-usul. Asal-usul nama Palembang berasal dari kata bahasa Melayu yaitu pa atau pe yang berarti kata tujuk, suatu tempat atau keadaan yang lembang, atau lembeng yang berarti tanah yang rendah atau lembah akar yang membengkak karena lama terendam air. Kedua, pendirian. Palembang didirikan oleh penguasa Sriwijaya pada abad ke-7. Sebagaimana tercatat dalam prasasti yang berangkat tahun 16 Juni 682. Kesultanan Palembang. Palembang muncul sebagai kesultanan pada tahun 1659 dengan Sri Susuhunan Abdurrahman sebagai raja pertamanya. Selanjutnya, pusat perdagangan. Palembang merupakan pusat perdagangan antar bangsa sehingga menghasilkan budaya dan bahasa yang berbeda atau unik. Terus yang terakhir, kekayaan tambang dan mineral. Palembang memiliki kekayaan di bidang tambang dan mineral. Salah satunya adalah keberadaan kilang minyak bumi daerah Sungai Gerong Pelaju. Selanjutnya, makanan ciri khas dari Kota Palembang. Makanan khas pertama yaitu pempek. Ternyata rasa yang lezat itu ada cerita di baliknya. Dikutip dari Pempek Palembang, makanan tradisional dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pempek berasal dari kata ape yang merupakan sebutan untuk laki-laki tua keturunan Tiongkok. Asal-usul pempek sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Suku Kayu Agung yang kaya hasil tangkapan laut mengkombinasikan daging ikan dengan tepung sagu dan ubi yang didapatkan dari barter. Pempek awalnya digunakan sebagai bekal perjalanan karena bisa bertahan lama dan kaya protein. Pada zaman dahulu, pempek dibuat menggunakan ikan belida. Namun saat ini diganti dengan ikan yang lebih murah karena ikan belida semakin langka dan mahal. Yang kedua, burgo. Burgo dapat digolongkan sebagai makanan kecil dan bukan makanan utama. Makanan ini dapat ditemui di warung-warung khas Palembang dan biasanya disajikan bersama dengan makanan lain. Burgo akan terasa lebih nikmat dimakan jika dalam keadaan hangat, sehingga warung-warung biasanya menjajakan makanan ini dengan kompor untuk menghangatkannya. Selanjutnya, pindang patin, makanan khas Palembang yang berasal dari tradisi memasak praktis pada masa lalu. Pindang merupakan salah satu cara mengelola ikan, yaitu dengan cara menggarami, membuih, dan kemudian direbus atau diasapi sampai kering. Sajian ini biasanya disajikan dengan nasi dan sambal sebagai pelengkap. Rasanya yang segar dan gurih membuat menjadi hidangan yang lezat untuk dinikmati, terutama ketika disantap dalam suasana yang santai dan hangat bersama keluarga atau teman-teman. Keempat, mie celor. Mie celor merupakan hidangan khas Palembang yang terdiri dari mie yang direndam dalam kuah santan dan kaldu udang yang kental dan gurih. Mie celor biasanya disajikan dengan pelengkap seperti telur rebus, tauge, dan kucai. Sekilas tampilan mie celor khas Palembang memang mirip dengan kuliner Tionghoa bernama Leo Mie asal Cina Selatan. Makanan ini memang hasil perpaduan dari budaya Melayu dan budaya Tionghoa. Bedanya, warna mie celor lebih pucat, cenderung putih keruh dan disajikan bersama dengan kaldu udang. Maksuba. Maksuba adalah makanan tradisional khas Palembang, Sumatera Selatan. Kue basah ini sering disajikan pada acara istimewa seperti lebaran dan perayaan pernikahan. Maksuba diyakini sebagai bentuk penghormatan kepada tamu dan kerabat yang datang. Maksuba memiliki tekstur yang lembut, rasa yang manis, dan legit. Kue ini dibuat oleh panggong, sebutan untuk juru masak tradisional di Palembang. Proses pembuatannya membutuhkan waktu 3 jam. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat maksuba adalah telur bebek, gula,
mentega, dan susu kental manis. Sekian video dari saya. Terima kasih.